Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Oktober 2021 hanya di SCTP yang semakin oke. Di episode selanjutnya terlihat di sini Neratu memanggil Pak Denil yaitu pengacaranya. Lalu Dewa juga pas sudah nemuin Neratu dia juga mau pulang. Tapi di sini pas Dewa mau pulang dia ketemu sama Tante Marlin sama Pak Denil yaitu pengacaranya Neratu. Lalu Tante Merlin juga dia ngomong kepada Dewa, kamu jangan dulu pulang karena ini akan membahas masalah warisan, kata Tante Marlin. Lalu Dewa juga ngomong kepada Tante Marlin, saya tidak usah ikut karena ini urusan keluarga Buana, kata Dewa. Dan dia juga gak lama kemudian dia juga pamit pergi dari rumahnya Neratu, keluar dari rumah kamarnya Neratu. Lalu terlihat di sini pas sudah keluar semua, Neratu juga ngomong ke pengacaranya itu Pak Daniel, dan Pak Daniel juga ngomong kepada Neratu ini bagaimana masalah surat wasiat ini, kata pengacaranya itu. Lalu Neratu juga ngomong, kamu Pak Daniel harus bikin lagi surat wasiat warisan untuk cicit pertama saya yaitu anaknya Dewa. Pokoknya anaknya Dewa harus lebih besar dari siapapun, kata Neratu. Itu pesan Rama Buana dulu, kata Neratu kepada pengacaranya. Lalu Pak Daniel juga dia sangat setuju dan dia tersenyum dan dia juga akan membuat surat wasiat untuk warisan untuk anaknya Dewa. Tapi di sisi lain si Broko Kroni si Kadal Buntung dia nguping dari luar. Dia juga sangat kaget dan terkejut. Pas dia lagi nguping dia tidak sadar bahwa di belakang sudah ada yang memperhatiinya, tidak lain yaitu Sukerti sama Tante Merlin. Tante Merlin juga dia sangat marah dan Sukerti juga menghampiri si Broko Kroni. Lalu di si Broko Kroni juga dipukul oleh sapu untuk pembersih itu dan si Roni juga sangat kaget. Lalu mukanya si Roni juga dia diusap-usap untuk pembersih kursi itu mukanya sama Tante Merlin. Lalu di sisi lain terlihat si Lurus Tunjung si alias Silatul dia beli mobil lagi, uang dari pemberiannya Bu Diana yang dia ketabrak. Lalu terlihat si Ken Kelvin dia sangat kaget dan terkejut bahwa si alias Silatul dia membeli mobil baru. Gak lama kemudian si Ken Kelvin juga dia menghampiri si alias si Silatul dan dia juga terjadilah cekcok antara si Ken Kelvin sama si alias si Silatul. Lalu di sisi lain di rumahnya Nana, di sini Lucky datang ke rumahnya Dewa dan dia juga mengatakan kepada Dewa sama Nana bahwa benar saya sudah lihat CCTV di pameran mobil mewah itu, ternyata memang benar motor apa-apanya juga sama yaitu si Dewi yang mencuri mobil mewah itu, kata Lucky kepada Dewa. Dewa juga sangat geram dan dia juga akan mencari tahu kelanjutannya masalah si Dewi itu. Lalu Nana juga sangat kaget, saya tidak menyangka kepada Dewi, kata Nana kepada Dewa dan Lucky. Lalu Dewa juga akan dia mencari tahu lebih banyak masalah si Dewi. Lalu di luar tidak sadar mereka di Pasha di sini mendengarkan pembicaraan Dewa sama Nana dan Lucky karena dia mau mengasihkan berkas-berkas proyek stadion itu kepada Dewa. Pas Lucky keluar, Pasha juga dia menghampiri Lucky dan menanyakan kepada Lucky ada apa sebenarnya. Singkat cerita, Lucky juga mengatakan semuanya kepada Pasha bahwa masalah yang pencurian mobil mewah waktu di pameran mobil mewah, pencurinya adalah itu si Dewi. Lalu pas nggak lama kemudian pas lagi ngobrol datanglah Dewa. Lalu Lucky juga dia pamitan kepada Pasha dan Dewa. Pas Lucky sudah berangkat, Pasha juga dia mengasihkan berkas proyek stadion itu kepada Dewa. Gak lama kemudian datanglah Bu Farah. Lagi-lagi Bu Farah juga sangat geram kepada Pasha dan memarahin Pasha, ada apa lagi kamu kesini? Jangan mengompori, Dewa harus pulang lagi ke Buana, kata Bu Farah kepada Pasha. Singkat cerita, Pasha juga tidak enak dan dia juga pergi dari rumahnya Dewa. Lalu terlihat di sisi lain Dewa juga ke kamar langsung dengan Nana dan Dewa juga mau pamitan sama Nana akan mencari tahu masalah si Dewi itu. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, kamu harus hati-hati sama Dewi, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga dia pamitan sama Nana dan Nana juga mengecup tangannya Dewa dan Dewa juga mengecup keningnya Nana.
Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya si Ken Kevin dia kedatangan si Tony. Si Tony juga bilang kepada si Ken Kevin bahwa sudah ada yang penadap mobil curian. Saya sudah ada lokanya, kata si Tony kepada si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga dia ngomong kepada si Alia Seattle, kamu tunggu sini, saya akan pergi sama Tony untuk menjual mobil curian ini, kata si Ken Kevin kepada si Alia Seattle. Tapi si Alia Seattle juga dia ikut dengan si Ken Kevin. Singkat cerita dia juga berangkat. Tiba-tiba di jalan dihadang oleh si Nurul Tunyung, si Dewi. Dewi juga langsung menghampiri si Ken Kevin. Lalu si Dewi juga dia ngomong kepada si Ken Kevin, kamu itu jangan sembarangan menjual mobil ini karena saya sudah dicurigai oleh Dewa bahwa saya ikut andil di pencurian mobil mewah kemarin, pameran mobil mewah kemarin, kata Dewi. Kita kalau menjual mobil ini kita akan kena sama polisi, kata si Dewi kepada si Ken Kevin. Si Ken Kevin juga dia menjawab, saya tidak urusan, yang penting saya dapat uang, kata si Ken Kevin dan sambil mau pergi. Di sini si Nurul Tunyung, si Dewi juga tidak begitu aja langsung dia juga mau mengambil kontak mobil itu, tapi terjadilah perkelahian antara si Ken Kevin sama Dewi. Tapi si Ken Kevin juga tidak mampu melawan Dewi dan si Ken Kevin pas dihajar, pas mau jatuh tiba-tiba di sini ada si Alia Seattle dan nampuyak dua-duanya di jalan. Lalu si Dewi juga langsung masuk ke mobil dan membawa mobil itu pergi dari tempat itu untuk diamankan ke tempat aman. Lalu si Alia Seattle sama si Ken Kevin dia juga sambil kekereceman karena kena pukul matanya sama si Dewi, dia juga berteriak. Lalu di sisi lain di sini di butiknya Mbak Lady, Pasha sama Lula datang ke butiknya sama Hendrik. Lalu di sini Pasha sama Lula juga akan photoshoot di taman dekat butiknya Mbak Lady. Singkat cerita, Pasha sama Lula juga dia foto-foto shoot di sekitar taman dekat butiknya Mbak Lady. Lula sama Pasha sangat romantis dan dia juga sangat gembira. Lula juga melihat keromantisan ini. Lalu singkat cerita sudah beres foto-foto, dia juga melihat hasil fotonya. Gak lama kemudian pas lagi ngobrol di taman, tidak sengaja tidak sadar Lula juga langsung nyanghei dina tak-takna di pundaknya Pasha. Pasha juga sangat senang dan Lula juga sangat gembira. Nah itulah ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Oktober 2021 hanya di SCTP yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo loba titara lajong karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.